2024 6 10 011. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat fisik tanah. Sifat fisik tanah penting untuk dipelajari karena memengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman, menentukan penetrasi akar tanaman ke dalam tanah, menentukan kemampuan tanaman menahan air, menentukan drainase tanah, menentukan aerasi tanah, menentukan ketersediaan unsur hara tanah, menentukan jumlah air, udara, dan nutrisi yang tersedia untuk pertumbuhan tanaman. Sifat fisik tanah meliputi warna, tekstur, struktur, porositas, kepadatan, konsistensi, stabilitas, agregat suhu. Sebagian besar sifat fisik tanah dapat dievaluasi secara visual di bawah. Sifat fisik tanah mencakup beberapa aspek yang memengaruhi kualitas dan karakteristik tanah. Berikut adalah beberapa sifat fisik tanah yang penting. 1. Tekstur tanah merujuk pada proporsi partikel-partikel tanah, yaitu pasir, debu, dan liat. Tekstur memengaruhi kemampuan tanah untuk menahan air dan nutrisi. 2. Struktur tanah mengacu pada cara partikel-partikel tanah saling berkaitan. Struktur dapat berupa granular, blok, atau lapisan yang memengaruhi aerasi dan drainase. 3. Kepadatan tanah merupakan massa tanah per unit volume. Kepadatan yang terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan akar dan pergerakan air. 4. Porositas persentase ruang kosong dalam tanah yang dapat menampung air dan udara. Porositas tinggi mendukung drainase yang baik. 5. Kelembapan tanah jumlah air yang terkandung dalam tanah yang penting untuk pertumbuhan tanaman. 6. Warna tanah warna dapat memberikan indikasi tentang kandungan mineral, bahan organik, dan tingkat kelembapan. 7. pH tanah mengukur keasaman atau kebasaan tanah yang memengaruhi ketersediaan nutrisi bagi tanaman. 8. Kapasitas pertukaran kation atau KPK kemampuan tanah untuk menahan dan menukar ion positif atau kation yang penting untuk ketersediaan nutrisi. Sifat-sifat ini saling berinteraksi dan memengaruhi kesuburan serta kesehatan tanah, sehingga penting untuk memahami mereka dalam konteks pertanian dan pengelolaan lahan. Bentuk fisik tanah mencakup berbagai aspek yang dapat dilihat dan diukur. Berikut adalah beberapa komponen utama yang termasuk dalam bentuk fisik tanah. 1. Partikel tanah. Pasir, partikel besar memberikan drainase yang baik tetapi kurang mampu menahan air dan nutrisi. Debu atau silt, partikel lebih halus dari pasir memiliki kemampuan menahan air dan nutrisi yang lebih baik. Liat, partikel terkecil sangat baik dalam menahan air dan nutrisi tetapi dapat mengakibatkan drainase yang buruk. 2. Struktur tanah. Granular, partikel membentuk agregat bulat baik untuk pertumbuhan akar. Blok, agregat berbentuk kubus meningkatkan aerasi dan drainase. Lapisan, struktur yang terpisah secara horizontal dapat memengaruhi aliran air. 3. Kepadatan tanah. Kepadatan massal mengukur massa tanah per unit volume, berdampak pada pertumbuhan akar dan pergerakan air. Porositas, ruang kosong dalam tanah yang memungkinkan penyimpanan air dan udara. 5. Kelembapan tanah, kadar air dalam tanah yang berpengaruh pada kesuburan dan pertumbuhan tanaman. 6. Warna tanah dapat menunjukkan kandungan bahan organik, mineral, dan kondisi. Kelembapan. 7. pH tanah mengukur kesamaan atau kebasaan tanah yang memengaruhi ketersediaan nutrisi. 8. Fotografi, bentuk permukaan tanah seperti lereng, dataran, atau lembah yang memengaruhi drainase dan pengumpulan air. 9. Kondisi permukaan, tekstur permukaan tanah apakah halus atau kasar serta keberadaan bahan organik di permukaan. Aspek-aspek ini saling berinteraksi dan memengaruhi karakteristik serta fungsi tanah dalam ekosistem.
Warna tanah memiliki berbagai manfaat dan memberikan informasi penting tentang kondisi dan karakteristik tanah tersebut. Berikut adalah beberapa manfaat dari warna tanah. 1. Indikator kualitas tanah. Warna tanah dapat menunjukkan kandungan bahan organik. Tanah yang gelap biasanya kaya akan bahan organik, sedangkan tanah yang lebih terang mungkin kurang subur. 2. Kandungan mineral. Warna tanah juga dapat mencerminkan jenis mineral yang ada, misalnya tanah berwarna merah atau kuning sering mengandung oksida besi, sementara tanah abu-abu atau hitam mungkin mengandung bahan organik atau mineral tertentu. 3. Kondisi kelembapan. Warna tanah dapat memberikan petunjuk tentang kelembapan. Tanah yang lebih gelap cenderung menyerap lebih banyak kelembapan, sedangkan tanah yang lebih terang mungkin lebih kering. 4. pH tanah. Warna tertentu dapat menunjukkan tingkat kesamaan atau kebasaan tanah. Misalnya tanah yang sangat asam seringkali memiliki warna yang berbeda dibandingkan dengan tanah netral atau basah. 5. Kondisi drainase. Tanah yang berwarna lebih terang seperti abu-abu bisa menunjukkan masalah drainase atau genangan air, sedangkan warna coklat atau merah bisa menunjukkan drainase yang baik. 6. Identifikasi jenis tanah. Dengan mempelajari warna tanah, ahli geologi dan agronomi dapat mengidentifikasi jenis tanah dan memahami sifat-sifatnya yang penting untuk mengelola lahan dan pertanian. 7. Estetika dan penggunaan lahan. Dalam konsep landscape dan arsitektur, warna tanah dapat memengaruhi pemilihan tanaman dan desain tanah. Dengan demikian, warna tanah tidak hanya memiliki nilai